Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke para investor, kamu sudah punya belum saham-saham ini? Karena asing ternyata diam-diam di saat IHSG ambruk, mereka malah HK saham-saham ini. Kira-kira kenapa ya? Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan, yuk nonton video hari ini. Nah, para investor, hari Senin kan biasanya saham itu rally ya. Kalau kalian sudah sering mengikuti investasi saham, biasanya Senin itu rally, walaupun tidak pasti. Tetapi hari ini IHSG lanjut runtuh ya. Kalau kalian tahu terjadi koreksi sekitar 0,77%. Jadi ini istilahnya IHSG has fallen chapter 2. Kenapa chapter 2? Karena Jumat kemarin baru terjadi koreksi dalam, hari ini lanjut lagi koreksi cukup dalam ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin info sedikit ya bagi kalian, para penonton yang baru datang nih ke AG Invest, baru ketemu channel ini, kalian bisa cek karya AG Invest yang lainnya ya, di link traktir yang dimana saya akan cantumkan di bawah. Ada banyak hal yang bisa kalian dapatkan melalui traktir ini, seperti contohnya konsultasi portofolio, beli stok scannernya AG Invest, dan kalian bisa langsung lihat manfaatnya apa kira-kira buat Anda. Ataupun kalian ingin copy portofolio atau watchlist saham, kalian bisa lakukan itu semua di traktir.id/AGInvest ya. Oke. Jadi kita langsung lihat, IHSG hari ini terjadi koreksi sebesar 0,77%. Kalau kalian lihat ya, tadi pagi ini justru koreksinya lebih dalam teman-teman. Jadi kalau kalian pagi-pagi nih, contoh lihat portofolio kalian, pasti deg-degan nih. Karena ambruk semua, berdarah-darah dan kebakaran ya portofolio kalian. Nah tetapi seiring waktunya berjalan, IHSG sedikit ada perbaikan. Walaupun at the end of the day ada koreksi 0,77%. Nah padahal teman-teman, kalau kalian lihat, negara asing lainnya seperti Korea, Jepang, ataupun Hong Kong, ya, mereka ini justru hari ini heboh. Kenapa naiknya luar biasa sekali? Bagaimana nggak luar biasa? Hang Seng ini Hong Kong satu hari terjadi 2,4%. Ini dulu IHSG terjadi tuh pas zaman-zaman COVID baru bisa 2,4% dalam sehari nih. Begitu juga dengan Kospi. Padahal Kospi ini sudah break all time high, tetapi mereka terus menukik ke atas ya. Kok IHSG malah loyo seperti ini? Kenapa ya kira-kira teman-teman? Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis komen di bawah. Menurut kalian kenapa IHSG malah runtuh? Nah, saya ingin mengingatkan kepada para investor, walaupun IHSG ini amblas, ternyata diam-diam saham ini diborong sama asing dan mereka HK semua nih saham-saham ini. Ya, coba kita mulai dari PTBA. Kita lihat 5 hari terakhir, PTBA ini walaupun terjadi koreksi besar ya, malah asing terus lanjut beli saham-saham ini ya. Kalian lihat biru-biru semua, ada terjadi net buy-nya. Dan kalau kalian lihat INTP juga terus diakumulasi sama asing. Kalau kalian lihat ya, walaupun INTP ini sempat sideways, sempat turun, makin jadi aja nih asing belanja INTP ya. Nah berikutnya bagi kalian yang tanya kepada saya misalnya, kenapa ya nggak beli SMGR, kan sama-sama semen. Nah teman-teman kan ingat ya, saya pernah menginfokan ke kalian kenapa INTP itu bagus untuk dibeli ya. Dan ini sudah cukup lama. Dan alasan kenapa saya pilih INTP daripada SMGR ya, karena salah satunya ya ini, si SMGR ini dilepas sama asing, sedangkan INTP dipegang sama bandar asing. Kira-kira kalau kalian lebih suka saham yang ditinggal asing atau diakumulasi asing, yaitu terserah kalian. Tetapi benar, SMGR sama INTP memang sama-sama saham di semen. Oke? Berikutnya adalah BBRI. Saya ingin menginfokan ke kalian, BBRI ini spektakuler sekali ya. Dia mau naik, mau turun, mau kemanapun, diborongnya makin besar ya. Kemarin 149, hari ini 228. Nah walaupun kita tahu IHSG turun hari ini, BBRI malah terjadi kenaikan 1,27%. Luar biasa sekali ya BBRI. Nah teman-teman, berikutnya ada TOWR. Nah TOWR ini bukan cuma 5 hari terakhir, malah cukup banyak ya akumulasinya. Kalau kalian lihat hari ini juga terjadi kenaikan 1% di TOWR, walaupun IHSG amblas. Nah teman-teman, jadi kan kalau kalian perhatian TOWR ini terus diakumulasi asing ya. Walaupun naik turun, dia punya pergerakan saham, tetapi asing tetap asik belanja saham TOWR. Kira-kira kenapa ya? Kalian juga bisa tulis komen di bawah. Nah berikutnya Friend. Friend ini juga saya lihat hari ini terjadi ARB ya, 6,06%. Walaupun terjadi ARB, si asing mencoba untuk membelanja sedikit ya, 573.000 di saham Friend ini. Nah walaupun kemarin terjadi akumulasi cukup besar 1,7 juta, tetapi ya penurunannya sekitar 3%-an. Jadi total sudah turun ya sekitar 9% lebih, hampir 10% untuk Friend. Nah, kalau kalian bertanya, apakah saya harus beli Friend atau boleh sudah beli Friend ya? Wah, ini saya tidak bisa menjanjikan kalian ya. Nah, karena mereka sudah break support mereka di kisaran 66-65. Sekarang mereka sudah 62. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian masih mau beli Friend, karena spekulatif ya, kalian boleh beli pas tunggu sudah mentok di bawah.
Tetapi ingat teman-teman, kalau kalian ikut baca berita ya tentang 5G yang dimana Friends sudah dapat ini, kalau kalian research ya, mereka ini sudah batal istilahnya informasi ini, kalian bisa Google sendiri tentang 5G ini. Jadi menurut saya untuk sentimen 5G terhadap Friends juga sudah kurang menarik. Oke, baik, berikutnya ada bull, di mana kembali lagi bull mulai diakumulasi ya sama asing dan terus diakumulasi sampai hari ini juga, walaupun 2 hari terakhir bull terjadi penurunan, asing tetap lanjut beli. Dan bull ini diakumulasi oleh lokal cukup menarik loh ya, karena kalian bisa lihat, kalian bisa riset sendiri sih, II brokernya ini terus akumulasi bull. Nah, berikutnya ada BSTE. BSTE ini sebenarnya ya ada sempat terjadi penjualan di tanggal 21, tetapi hari ini tetap masih ditutupi oleh akumulasi buy oleh asing BSDE ini. Dan kalau kalian mau melirik BSDE, kira-kira suka dengan saham konstruksi dan suka dengan Bumi Serpong, kalian boleh melirik saham BSDE. Oke teman-teman, tadi BRI, sekarang ada Bank BMRI. BMRI juga terus diakumulasi sama asing ya teman-teman. Nah, hari ini terjadi kenaikan 1,38% ya, lumayan. Walaupun ISG turun, BMRI malah naik. Dan ingat, asing terus HK saham-saham ini ya. Oke para investor, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa saya bilang para investor asing ini HK membeli saham-saham ini. Karena logikanya seperti ini. Pas awal market dibuka, kalian kan tahu saham-saham memang amblasnya cukup dalam ya. Tetapi dalam waktu sekejap, istilahnya dalam waktu hitungan setengah jam, 1 jam, saham ini langsung naik ke atas sehingga membentuk seperti ini, ada buntutnya. Jadi kalau misalnya saya ingin menjelaskan ke kalian para investor, logikanya adalah kalau sebuah investor atau asing nih, contohnya kita pakai asing, dia belinya kuantitas banyak tetapi ngantri, ya sahamnya nggak akan naik. Ini saham bisa terjadi kenaikan seperti ini karena mereka HK semua, nggak mau ngantri, jadi sehingga dia punya harga ikutan naik. Jadi PTBA ini kita lihat ya buntutnya terjadi cukup panjang lalu balik harga. Berikutnya INTP. INTP juga buntutnya lumayan ya, lumayan panjang. Pas sudah terjadi koreksi dalam, langsung dalam waktu sekejap mereka balik arah. Nah, sehingga menurut saya asing ya belinya ini pakai HK, nggak pakai ngantri-ngantrian lagi. Berikutnya BBRI. BBRI juga kita lihat ada buntut cukup panjang, lalu langsung dibalas balik sama asing. Dan TOWR. Berikutnya juga kita bisa lihat TOWR ada buntutnya ya. Artinya sama, seperti yang saya bilang, mereka saat masuk ke market, ya mereka nggak pakai ngantri, mereka langsung HK semua. Dan BMRI. Kalian juga lihat ya, BMRI ada terjadi buntut seperti ini. Nah teman-teman, jadi ini adalah beberapa saham yang menurut saya di HK sama asing. Tetapi tidak semua yang ada di PowerPoint tadi di HK semua ya, karena contoh seperti bull, mereka ini pelan-pelan turunnya dan tidak membentuk buntut, dan begitu juga beberapa saham lainnya. Oke teman-teman, saya ingin membagi bonus tips buat kalian semua ya. Bagi kalian yang menonton sampai akhir video ya pasti akan mendapatkan banyak bonus tips ya dari saya. Nah kalau kalian lihat Inco ya, kita kembali ke sektor nikel sebentar. Inco ini juga mulai layak untuk dikoleksi ya. Kenapa? Karena asing ini terus belanja saham-saham Inco ini. Walaupun Antam ini sekarang situasinya sedikit berbeda ya. Nanti kita akan bahas tentang Antam sedikit. Tapi Inco kalian lihat asing mulai akumulasi. Walaupun terjadi koreksi kemarin hampir ARB asing masuk, dan hari ini asing masuk cukup besar ya. Lalu selain asing, kita lihat dulu dong bandar lokal. Bandar lokal juga mulai terlihat akumulasi saham Inco ini. Nah kira-kira kenapa ya? Padahal kan kalau kalian tahu, sentimen terhadap Tesla atau mobil listrikan itu biasa di Antam dan Tins. Tetapi kenapa Inco mulai terjadi akumulasi ya? Nanti saya akan jelaskan. Nah teman-teman, saya ingin melakukan quick update ya mengenai Antam. Antam ini mulai didistribusikan ya oleh bandar lokal. Jadi kalian harus persiapkan mental kalian. Kenapa? Karena bukan cuma ternyata lokal, bandar lokal ini distribusi, tetapi Antam juga didistribusi oleh asing. Jadi hari ini ada terjadi koreksi kecil oleh Antam, tetapi asing sudah terjadi net sell. Nah bagi para investor yang bertanya, kira-kira besok Antam ini mau seperti apa ya? Kita mau buy atau sell ya? Menurut saya kita konfirmasi dulu, tergantung asing ini beli atau jual. Kalau misalnya besok terjadi koreksi yang mendalam, tetapi Antam ini akumulasi nih sama si asing, nah itu mungkin kalian boleh sedikit-sedikit ya masuk ke Antam. Tetapi kalau misalnya sudah terjadi penurunan, asing jualan, bandar distribusi, ya itu artinya Antam akan terus berlanjut koreksi menurut saya, karena pemainnya sisa pemain retail di dalam. Oke? Nah kita lihat ya, Antam ini kan sekarang di 2870, sehingga kalau menurut saya mereka tembus 2700 ke bawah ini, ya mereka akan terus ke bawah, mungkin bisa sampai 2500, bisa sampai 2000. Nah patokannya adalah ya bukan grafik ini sebenarnya, tetapi pergerakan bandar ya. Kalau bandar sudah mau masuk entry ke pasar ya kalian baru mulai masuk. Tapi kalau bandar terus lepas ya ikutin saja sampai harganya murah kembali. Oke teman-teman, saya ingin memperlihatkan sedikit ya tentang nickel price. Jadi kenapa
menurut saya Inco tadi masih cukup layak untuk dikoleksi ya. Karena Inco memang tidak terhibas tentang sentimennya Tesla ya, karena mereka nggak ada urusannya sama Tesla. Tetapi mereka punya performance juga sangat bergantung dengan harga nikel. Jadi kalau kita lihat ya, nikel ini kan terus bergerak naik ya. Kalau misalnya nikel terus bergerak ke atas, ya Inco pasti akan dapat benefitnya ya. Jadi kalau menurut saya, misalnya nih contohnya, setelah nikel terus lanjut break dari all time high mereka, sementara ini dalam waktu dekat, ya berarti Inco masih tetap bisa diperhatikan untuk melakukan akumulasi. Apalagi bandar asing sudah melakukan akumulasi di saham Inco. Ya, oke, berikutnya saya ingin update sedikit ya teman-teman untuk coal atau untuk batu bara ya. Batu bara juga kemarin sempat terjadi koreksi, tetapi sekarang sudah berbalik arah nih. Sehingga kalau misalnya coal memang terus lanjut naik, ya menurut saya sih tidak ada salahnya untuk melakukan akumulasi PTBA ini. Mungkin juga ini kenapa si asing mulai terus akumulasi coal ini ya, karena ya mereka tahu harganya masih dalam uptrend. Jadi cara strateginya adalah untuk sektor nikel kalian tetap harus melihat harga nikel, jangan asal lihat sentimen Tesla atau mobil listrik kalian beli ya. Kalian tetap harus tahu secara fundamentalnya kalau memang harga nikel naik ya pasti perusahaan mereka akan berkembang untuk sektor nikel. Begitu juga batu bara. Nah, batu bara ini sih sementara ini favorit saya adalah PTBA. Yang lain kalian bisa lihat saja seperti ADRO mungkin masih selang-seling ya, asing ada buy ada sell, tetapi PTBA karena asing sangat percaya dan melakukan akumulasi, jadi saya juga mau ikutin bandar asing. Dan ini kembali lagi ke kalian semua investor masing-masing, strategi kalian seperti apa. Oke para investor, kira-kira sampai di sini dulu ya. Kalau kalian masih nonton video ini sampai di sini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel Eji Invest supaya kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru mengenai seputar saham. Oke, sampai di sini dulu. I'll see you again next time. Bye-bye.